Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Rehanuddin Aji Saputra ingin mereview tugas mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh Bapak Fikri Farikin yang kami hormati. Selanjutnya yaitu yang tema dari mereview Tahsinul Qiraah pertemuan kedua yaitu menggali keutamaan Al-Quran, fondasi ajaran yang menyatakan umat. Selanjutnya yaitu Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Mu'iz tahun 2022 sebagai pedoman hidup atau kehidupan bagi umat manusia sehari-hari. Al-Quran memiliki posisi yang sangat keistimewaan dan berperan penting dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari oleh seorang muslim. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan ritual atau spiritual, tetapi juga merupakan sumber ilmu pengetahuan ibtidaiyah dan menginspirasikan yang tak ternilai harganya. Peristiwa Al-Quran adalah sumber hidayah yang paling utama bagi umat manusia. Yang kedua yaitu Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan bahasa, kedalaman makna, serta kekonsistenan pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah hasil karya manusia, melainkan wahyu ilahi yang sempurna. Banyak orang yang terpesona oleh keindahan dan keagungannya Al-Quran. Selain itu, membaca Al-Quran mendatangkan pahala yang paling besar. Kita membaca satu huruf itu kita mendapatkan pahala. Apalagi satu makro, apalagi kalau satu surat atau satu juz, pahalanya berlipat ganda. Yang penting kita berkonsisten atau istiqomah. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang fenomena alam, penciptaan manusia, astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Contohnya, kalau yang saya ketahui ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu manusia, hewan, dan binatang dan tumbuhan yang saya temui di fenomena alam. Penemuan ilmiah modern seringkali menemukan kesalahan, kesesuaian dengan apa yang telah ditentukan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab yang datang dari Sang Maha Pencipta yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Hidayah tahun 2024 Karim Munawir Alfiana Amwir. Di samping itu, Al-Quran juga membawa
kedamaian dan ketenangan jiwa bagi siapa saja. Jadinya Al-Quran itu bisa memecahkan masalah. Kalau semisal ada masalah, kita bisa memecahkan masalah dalam dicari arti yang lebih terbaik di dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia sebagai antara hidayah, ilmu, dan kedamaian. Al-Quran memberikan kepada manusia untuk memberikan petunjuk hidup yang lebih jelas dan sempurna. Oleh karena itu, bagi umat muslim hendaknya menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita membaca dan mengamalkan ajarannya dengan penuh keimanan dan ketakwaan, serta hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha memahami maknanya dengan sebaik-baiknya agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, fid dunya wal akhirah. Metode yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian kepustakaan yaitu mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang yang relevan dengan penelitian, digunakan untuk sebagai metode pengumpulan dan dalam penulisan artikel-artikel. Penelitian kepustakaan memiliki 4 tahap, yaitu apa saja? Yang pertama, menyiapkan peralatan yang diperlukan. Yang kedua yaitu membuat referensi praktis. Jadi kita membuat artikel harus ada referensi soal. Yang ketiga yaitu disusun dalam pengumpulan data. Kita harus mengumpulkan data sebanyak mungkin, sedetail mungkin, supaya tidak ada yang disalahgunakan oleh anak-anak muda suatu saat nanti, tahun yang akan datang. Yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Pemahaman dapat manfaat pemahaman yaitu mengaji Al-Quran dan Al-Hadis mencakup aspek yang mendalam dan memberikan bimbingan kepada peserta didik atau kepada umat Islam dalam memperdalam ajaran agamanya. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengupas beberapa aspek manfaat membaca kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan 2 sumber utama, yaitu yang pertama Al-Quran itu sendiri dan peninggalan suci Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, membaca merupakan kegiatan yang dilaksanakan atau yang dilakukan untuk membaca atau menganalisis isi-isi teks komunikasi tertulis. Kegiatan membaca bertujuan untuk memahami pikiran, gagasan, dan emosi yang diungkapkan dalam teks tersebut. Pembaca mengalami proses berpikir yang lebih sedetail mungkin. Yang kedua yaitu hadis. Hadis dilihat dari pendekatan kebahasaannya. Hadis berasal dari bahasa Arab, tepatnya kata bahasa yang yaitu tulisan dengan banyak arti yang berbeda-beda. Misalnya kata al-jadid
ya sesuatu yang baru. Berbeda dengan kata yang misalnya kata al-qadim yang berarti sesuatu yang lama atau klasik, jadinya sudah masa lampau. Ramadan, hadis mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berbicara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falabisu bi'izim mislihi inna katsiran safiqin. Ya, artinya maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran ini jika mereka orang-orang yang benar. Al-Quran surat At-Tur ayat 34. Keutamaan membaca Al-Quran dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hikmah Al-Quran memberikan gambaran bahwa kitab suci Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Membacanya dengan penuh pemahaman, tak mari jeluruh dengan benar, yang diperlukan untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan Islamati. Itu saja yang bisa saya review mata pelajaran Tahsinul Qiraah pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Saya undur diri, izin pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.